Permisi tanya, menurut saudara, apakah hidup kita di dunia ini, di dunia yang sudah tercemar oleh dosa ini, ada keadilan yang sejati? Alkitab mengatakan semua manusia telah berdosa, dan tidak ada seorang pun yang benar. Tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Itu Roma pasal 3 ayat 10-11. Sebab itu orang bilang life is not fair. Hidup ini tidak adil. Gak mungkin di dunia ini kita bisa menemukan keadilan yang adil secara sejati. Ungkapan itu benar. Di dunia ini, di semua tempat, setiap bangsa, setiap suku bangsa, manusia telah berdosa. Tidak ada yang berbuat baik secara murni. Tidak ada yang tidak melakukan kejahatan atau melanggar hukum. Tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah. Tidak ada satu bangsa atau suku bangsa yang superior, melebihi bangsa yang lain, lebih hebat, lebih suci, lebih sesuatu dari bangsa yang lain. Tidak. Alkitab mengatakan bahwa semua manusia tanpa kecuali telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma pasal 3 ayat 23. Kehilangan kemuliaan Allah artinya dosa telah mencemari pikiran kita, hati kita, perkataan kita, tingkah laku kita, sikap kita, semua aspek hidup kita tanpa kecuali telah dikotori, dicemari oleh dosa. Nah, kalau dosa sudah mencemari pikiran kita, mungkinkah kita berpikir secara adil terhadap semua manusia tanpa curiga sama sekali? Kalau dosa sudah mencemari hati kita, mungkinkah kita memiliki motif, sikap, dan keinginan yang adil dan tulus terhadap semua manusia? Kalau dosa sudah mencemari tingkah laku kita, mungkinkah kita memiliki perkataan dan perbuatan yang adil terhadap semua manusia? Jika jawabannya tidak mungkin, karena semua aspek sudah tercemar oleh dosa, kenapa hari ini manusia menuntut keadilan dalam dunia yang tidak adil? Bukankah keadilan yang kita tuntut pun sebenarnya sudah tercemar oleh ketidakbenaran kita, oleh ketidakadilan kita? Tidak heran demo yang terjadi 2 mingguan ini yang menuntut keadilan terhadap kematian George Floyd, tapi pada saat yang sama pendemo telah melakukan ketidakadilan, ketidakbenaran, dan kejahatan dengan melakukan pengerusakan, pembakaran, dan penjarahan terhadap banyak pertokoan dan banyak lokasi di Amerika ini. Melakukan ketidakadilan terhadap orang-orang yang tidak bersalah. Perlakuan mereka seolah-olah sudah tidak ada hukum lagi yang berlaku di negara ini. Jangankan hukum negara, hukum hati nurani pun sudah dilanggar. Tidak pedulikan keadilan terhadap orang lain. Tidak pedulikan milik orang lain. Tidak pedulikan hidup orang lain. Orang lain yang tidak bersalah dalam hal ini. Inilah ironisnya manusia yang berdosa. Menuntut keadilan, tapi pada detik yang sama, pada saat yang sama, melakukan ketidakadilan. Saya mengajak kita memperhatikan perkataan Tuhan Yesus yang dicatat dalam Matius 7 ayat 1-5. Mari kita baca. Demikian firman Tuhan. Ayat 1. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. 2. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ayat 3. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Ayat 4. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Ayat 5. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas
untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudaraku yang kekasih, ada beberapa pelajaran penting yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam bacaan kita di atas. Yang pertama, sebelum menghakimi dan menuntut keadilan, periksalah diri sendiri. Itu ajaran Tuhan Yesus. Itu prinsip pertama. Sebelum saudara menuntut keadilan, sebelum saudara menuntut atau menghakimi orang lain atau menilai orang lain, periksa dulu diri sendiri. Hati-hatilah ketika saudara menghakimi orang lain atau mencoba menghukum orang lain dengan ukuranmu sendiri, standarmu sendiri. Maka ukuran yang sama akan dipakaikan kepadamu. Ingat, ukuran kebenaran bukan pribadi, ya, bukan subjektif, bukan kebenaran sendiri, tapi harusnya kebenaran firman Tuhan yang objektif, yang mutlak, yang tanpa salah. Saudara menuntut orang lain supaya adil, coba periksa diri sendiri. Saudara sendiri sudah berlaku adil terhadap orang lain belum? Saudara tuntut orang lain berbuat baik, saudara sendiri sudah berbuat baik belum? Saudara tuntut polisi berbuat baik misalnya, apakah saudara sendiri sudah mentaati hukum yang berlaku dan tidak berbuat salah hingga harus ditangkap polisi? Cek dulu diri sendiri. Itu ajaran pertama dari Tuhan Yesus. Semasih hidup di dunia yang tidak sempurna ini, ada hukum negara yang berlaku bagi semua orang yang hidup di negara tersebut. Semua ini diatur dalam undang-undang negara supaya mendatangkan kesejahteraan sosial bagi semua rakyat, semua manusia yang hidup di negara tersebut. Misalnya yang melakukan kejahatan harus dihukum sesuai dengan undang-undang yang sudah ditetapkan oleh negara. Itu sebabnya ada departemen kepolisian, ada pengadilan, ada penjara untuk menjalani hukuman bagi yang bersalah. Dan ada rehabilitasi bagi mereka yang sesudah di penjara. Misalnya kita melihat kasusnya Derek Chauvin, ya, polisi yang bersalah dalam kematian George Floyd, plus 3 orang temannya. Mereka telah ditangkap. Ya, mereka nanti akan dihakimi sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu adalah keadilan dalam negara ini. Jadi kita tidak perlu ikut menghakimi si polisi itu dan 3 rekannya dengan ukuran kita, dengan kemauan kita, keinginan kita sendiri. Kita tidak perlu menuduh dengan isu rasisme yang sistemik. Itu yang dituduhkan, atau ada unsur sengaja, atau ada motif-motif lain. Kita tidak tahu jelas pribadi polisi itu. Yang pasti dari jejak rekamnya, Derek Chauvin adalah polisi yang memang terkenal ada catatan selalu kasar dan punya karakter yang tidak baik, yang jahat. Bukan saja terhadap orang berkulit hitam, terhadap siapa saja yang melanggar hukum. Ada catatan dia pernah menarik seorang wanita keluar dari mobil karena wanita itu speeding, ngebut. Kita ambil contoh misalnya George Floyd, dia ditangkap karena diadukan membayar dengan uang palsu. Dan dia juga memakai obat bius, dia lagi fly, lagi high. Dan ada bungkusan obat bius pada dirinya ketika dia ditangkap. Jadi polisi menangkapnya dan kebetulan ada ketemu polisi yang jahat, si Chauvin, yang menaruh lututnya di leher Floyd dan akhirnya dia sesak nafas dan meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit. Itu fakta. Itu fakta yang terjadi. Sekali lagi, motifnya tidak jelas dan kita tidak bisa ambil kesimpulan. Itu adalah rasisme sistemik yang sengaja dilakukan terhadap orang yang berkulit hitam karena kebencian, karena rasis. Sebenarnya rasisme secara institusi dan perbudakan, semua sistemnya itu telah dihapuskan dalam perjuangan yang dilakukan oleh Presiden Abraham Lincoln di negara ini. Mungkin ya benar ada polisi yang rasis, tapi itu personal. Oknum, beberapa oknum memang jahat dan kasar dan melakukan penangkapan dengan perlakuan yang tidak benar. Tapi bukan rasisme sistemik yang sengaja dalam institusi kepolisian dalam negara ini.
Kita tidak boleh ambil kesimpulan itu. Bila memang ada rasisme sistemik di negara ini, khususnya terhadap orang berkulit hitam, lalu mereka sengaja diperlakukan tidak adil, dianiaya karena mereka minoritas, ada kebencian, ada diskriminasi dalam institusi kepolisian, dan di negara ini, kenapa, pertanyaan saya, kenapa ada polisi yang berkulit hitam di kepolisian dan mereka bisa naik pangkat sampai yang paling tinggi? Mereka tidak dijegal dan diperlakukan tidak adil dalam menelusuri karir mereka sebagai polisi. Dan ingat, kenapa Barack Obama yang berkulit hitam, yang minoritas, bisa terpilih jadi presiden di negara ini? 2 periode, 8 tahun memimpin mayoritas orang kulit putih di Amerika Serikat, saudara. Jelas tidak ada rasisme sistemik yang sengaja membenci dan ingin menganiaya orang yang berkulit hitam, African Amerika. Perhatikan, saudara, dari jejak rekam George Floyd. Ternyata dia memiliki catatan kriminalitas yang segudang. Dan dia adalah kriminal yang masuk keluar penjara berulang-ulang. Ini catatannya, saya bacakan buat saudara. 1998, dia masuk penjara selama 10 bulan karena merampok dengan senjata api. 2002, dia masuk penjara selama 30 hari karena kejahatan masuk ke rumah penduduk tanpa permisi. Lalu tahun yang sama, 2002, dia masuk penjara selama 8 bulan karena kejahatan yang sama. 2004, dia masuk penjara lagi selama 10 bulan karena kasus kokain, obat bius. 2005 masuk penjara lagi selama 10 bulan lagi karena kasus kokain lagi, obat bius. Jadi berulang-ulang, saudara. 1 tahun, 2 tahun, 1-2 tahun, masuk lagi. Keluar, masuk, keluar, masuk. 2007 masuk penjara selama 5 tahun. Karena merampok dengan senjata api dan menyerang seorang wanita hamil yang berkulit hitam. Dia masuk ke rumahnya dan menodongkan pistol, ingin mengambil uang dan mencari kalau ada obat bius, tapi nggak ketemu. Akhirnya dia ambil cellphone, ambil barang-barang berharga, ambil perhiasan, dan akhirnya ketangkap dia dan teman-temannya. 5 tahun penjara karena kejahatannya itu. Ya, Floyd dikenal sebagai pemimpin dari kelompok penjahat rumah ke rumah. Dari rumah ke rumah, violent home invasion namanya, invasi dari rumah ke rumah melakukan kejahatan. 2014 dia keluar dari penjara di Houston, Texas karena kasus perampokan yang besar dan parah. Lalu dia pindah ke Minneapolis. Dan 2020 ketika dia ditangkap dan akhirnya meninggal, hasil otopsi menyatakan bahwa ketika dia ditangkap dia dalam kondisi high obat bius. Dalam darahnya ada obat bius fentanyl dan metafetamin. Dan dia dilaporkan memaksa membayar dengan uang palsu di toko grocery. Permisi tanya, saudara. Bila saudara ketemu dengan seorang kriminal dengan jejak rekam yang ulang-ulang masuk keluar penjara, apakah saudara tidak curiga dan berwaspada? Oh, saya yakin sebagai manusia normal, kita pasti ada curiga, bukan? Saudara bukan malaikat. Malaikat pun bisa berdosa dan terjatuh, saudara. Kita semua manusia berdosa di hadapan Tuhan. Kita semua berdosa dan sudah tercemar. Kalau ada kecurigaan, itu bukan rasis, tapi bijaksana dan waspada, bukan? Namun, saudaraku, sebagai orang Kristen, kita harus tunduk kepada hukum negara. Menjadi warga negara yang baik. Jika saudara adalah warga negara yang baik dan taat kepada hukum dan berpenampilan yang tidak mencurigakan, saya yakin tidak ada orang yang mau curiga kepada saudara. Kalau saudara keluar rumah, tidak ada yang mau melaporkan saudara kepada polisi. Walaupun saudara minoritas, bukan kulit putih, tak bersekolah, atau hidup di bawah garis kemiskinan. Jadi kita harus memeriksa diri dulu, kata Tuhan Yesus. Periksalah dirimu sendiri. Waktu para pendemo menuntut potong budget, defunding polisi, ya, ada baiknya
Kita belajar koreksi diri dan bertanya diri sendiri. Berapa persen dari pajak saya sudah saya pakai untuk mensupport, membiayai polisi? Atau jangan-jangan ada sebagian pendemo yang selama ini tidak bayar pajak karena low income. Mungkin, ya. Atau mungkin sebagian saudara atau sebagian pendemo ada yang masih berhutang budi kepada polisi sebab pernah ditolong oleh polisi. Misalnya kalau ada kecelakaan di jalanan, ya, atau ada ban pecah di freeway, atau kehabisan bensin dan telepon polisi minta tolong, atau saudara call 911 dan polisi datang menolong, kita hutang budi. Tuhan Yesus bilang, jangan melihat selumbar seperti debu, selumbar kecil di mata saudaramu, padahal ada balok di mata sendiri, ada kayu yang lebih besar di mata sendiri. Saudara tidak melihatnya. Itu teguran Tuhan Yesus. Itu di ayat ketiga. Jadi kesimpulannya, jangan buru-buru menghakimi dan menuntut orang lain. Tapi lihatlah dulu diri sendiri. Periksalah diri sendiri dan bertanyalah kepada diri sendiri. Saya sudah pantas gak menuntut ini? Saya sudah benar gak? Saya sudah adil kah? Saya sudah melakukan yang benar dan baikkah? Itu prinsip pertama dalam mencari keadilan dan menuntut keadilan. Periksa diri sendiri. Yang kedua, prinsip kedua, jangan generalisasi atau menyamaratakan semua. Kalau di dunia ini ada beberapa kasus yang tidak adil, beberapa kasus ketidakadilan yang dilakukan oleh beberapa personil atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, janganlah kemudian kita menyamaratakan semuanya sama. Semuanya memang begitu. Itu adalah sikap dan perbuatan yang justru tidak adil. Misalnya, Derek Chauvin, polisi yang jahat itu dan 3 rekannya yang melakukan kesalahan dan kejahatan yang fatal. 4 orang sudah ditangkap, ya. Tapi kenapa hari ini pendemo menuntut supaya semua polisi dipotong budgetnya, defunding, ya, gak usah dikasih uang lagi, dan bila perlu dibubarkan saja seluruh departemen kepolisian di Amerika ini. Itu sama dengan menghukum semua polisi, ya, gara-gara sebagian yang bersalah kita menghukum semua. Ini generalisasi, ini menyamaratakan, dan itu adalah sikap dan perbuatan yang tidak adil. Seharusnya yang bersalah itu saja yang dihukum. Itu adalah keadilan sesuai dengan hukum negara. Ya, bukan menghukum semuanya. Contoh, misalnya di dunia ini ada sebagian dokter yang pernah berbuat salah atau jahat atau melakukan praktek-praktek yang tidak benar. Tidak berarti semua dokter itu jahat dan tidak benar, lalu semua profesi dokter harus dibubarkan atau rumah sakit yang ditutup. Tidak, bukan. Atau di dunia ini ada guru atau dosen sebagian yang jahat, yang tidak baik, yang berkarakter yang tidak bertanggung jawab. Itu tidak berarti semua guru dan dosen itu tidak baik dan institusi pendidikan tidak baik. Kita tidak boleh menuntut supaya semua profesi guru dan dosen itu dibubarkan, ya, atau tidak disupport, dan sekolah dan universitasnya pun ditutup. Jelas itu tidak adil, sikap dan perbuatannya tidak adil. Misalnya di dunia ini ada pendeta yang tidak baik. Ya ada, yang korupsi, yang jahat, yang tidak bertanggung jawab, yang melakukan kejahatan. Ya. Tapi itu tidak berarti semua pendeta sama saja. Ya. Lalu seluruh profesi pendeta dibubarkan aja. Ya, dihapus, bahkan seluruh gereja ditutup. Itu jelas adalah sikap dan perbuatan yang tidak adil. Tuhan Yesus bilang, bagaimana kamu berkata, biar aku mengeluarkan selumbar di matamu, ayat 4. Itu artinya saudara mengambil keputusan hukum, mengambil keputusan keadilan bagi orang lain dengan ukuran sendiri. Itu yang tidak boleh, saudara. Mana mungkin bisa adil? Kenapa? Sebab di mata sendiri ada balok, kita tidak melihat. Kita tidak melihat secara keseluruhan. Kita tidak bisa mengetahui sedetail-detailnya hati dan di dalamnya seseorang. Kita tidak bisa mengambil kesimpulan sendiri, apalagi cepat-cepat menarik kesimpulan dan menghakimi. Sebenarnya di Amerika Serikat ini adalah negara yang demokrasi, di mana ada kebebasan bicara, kebebasan ekspresi, freedom of speech and freedom of expression. Bahkan
Ada banyak yang maki-maki presiden dan olok-olok presiden. Coba kalau di negara lain, wah, mungkin saudara bisa ditangkap atau dipenjarakan. Tapi saudaraku, walaupun bebas, janganlah pakai kebebasanmu untuk melakukan ketidakadilan dan kejahatan yang melawan hukum yang berlaku, lalu membangun hukum sendiri. Freedom of speech and expression tidak berarti boleh sembarangan bicara untuk menghakimi orang lain, untuk menyalahkan orang lain, untuk menjatuhkan orang lain, atau berbicara yang najis, yang kotor, yang jahat, atau yang mendatangkan ketidakadilan dan kejahatan. Itu bukan freedom of speech dan expression yang sesungguhnya. Janganlah kebebasan itu menjadi liar dan kemudian seenaknya dan sembarangan berdosa dan berbuat jahat. Kalau personal atau oknum tertentu, sekali lagi ada saja polisi atau siapa saja di mana-mana ada yang tidak baik, yang rasis. Ya, di dunia ini bukan hanya di Amerika, di mana-mana. Sebab dosa sudah mengakibatkan ketidakadilan, ketidakbenaran, dan kejahatan dalam berbagai bentuk. Semua ini selalu ada dan selalu ada. Hingga kapan? Hingga hari kiamat, hari kedatangan Yesus Kristus kedua kali sebagai hakim segala hakim. Pada hari itu barulah ada penghakiman dan keadilan yang sejati, yang paling adil, yang paling benar, yang paling murni. Sebab itu saudaraku, dalam dunia yang tidak adil ini haruslah kita belajar menerima kenyataan dan tabah menghadapi orang-orang berdosa dengan berbagai bentuk. Sebab kita semua pun adalah manusia berdosa dan tidak sempurna. Semua manusia, kita semua tanpa kecuali sama-sama berdosa, sama-sama telah berbuat jahat, sama-sama membutuhkan keselamatan yang datang dari Tuhan Yesus. Tanpa Tuhan, tidak ada keadilan dan tidak ada kebaikan dan kebenaran yang sejati. Yang ketiga, bertobat adalah jalan untuk mendapatkan keadilan yang sejati. Itu di ayat kelima. Tuhan Yesus bilang, keluarkan dahulu balok dari matamu. Ini artinya bertobat dan berubah dari dalam. Ya. Dan itu hanya bisa terlaksana bila kita mau bertobat dan beriman kepada Tuhan Yesus. Sebab barang siapa di dalam Tuhan Yesus akan diubah dari dalam menjadi ciptaan yang baru. Dari kegelapan masuk ke dalam terang yang menghasilkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Jadi, saudaraku yang kekasih, selain hukum negara di dunia ini, ada hukum keadilan bagi semua. Yaitu hukum alam dan hukum Allah. Hukum alam misalnya, bila saudara melawan hukum alam yang sudah ditentukan, misalnya hukum gravitasi, saudara akan sakit dan saudara akan gagal. Ya, contohnya saudara melompat dari gedung yang tinggi, mungkin saudara akan patah kaki atau mungkin sekali mati. Ya, itu adalah hukum alam, gravitasi, ya, selalu jatuh ke bawah. Berlaku adil bagi siapa saja. Ada lagi hukum Allah, adil bagi semua. Semua manusia yang telah berdosa, hukumannya adalah maut. Ya, itu adalah hukum Allah. Adil bagi semuanya. Kaya, miskin, tua, muda, besar, kecil, semua suku, semua ras, semua warna kulit, ya, semua latar belakang apapun harus mengalami maut, harus mengalami kematian. Roma pasal 6, 23 berkata, upah dosa adalah maut, berlaku bagi semua. Itu adalah keadilan Allah yang paling adil bagi semua. Waktunya ditentukan oleh Tuhan, waktunya kematian. Caranya mati tidak ditentukan oleh Tuhan, tapi diizinkan oleh Tuhan. Bisa saja macam-macam cara, kena bencana alam, kena kecelakaan, kena sakit penyakit, ketidakadilan, kejahatan manusia, dan lain sebagainya. Ya, contohnya Floyd, dia kena ketidakadilan dan kejahatan dari polisi. Hal-hal buruk itu bisa terjadi kepada siapa saja di dunia ini. Tidak hanya pada orang yang berkulit hitam dan orang minoritas atau orang-orang yang miskin, orang yang susah, orang yang kecil, orang yang rendah, tidak. Semua manusia di dunia ini bisa mendapatkan hal-hal yang buruk karena bumi sudah terkutuk. Karena di dunia ada banyak manusia yang berdosa.
Namun Allah tetap sediakan sebuah hukum keadilan bagi semua. Semua manusia tanpa kecuali akan menerima kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Tadi upah dosa adalah maut, keadilan Allah yang paling adil. Tapi karunia Allah adalah hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Kata Roma 6:23. Bagi siapa saja diberi kesempatan untuk bisa mengenal Kristus dan mendapatkan keselamatan itu. Itu juga keadilan bagi semua manusia tanpa kecuali. Semua manusia boleh percaya kepada Yesus Kristus dan menerima jaminan hidup kekal. Tapi itu keadilan yang sebenarnya tidak adil. Kenapa tidak adil? Kita yang berdosa, tapi Yesus Kristus yang diutus Allah turun ke dunia ini untuk menanggung hutang dosa kita dengan mati di atas kayu salib. Itu ketidakadilan terhadap dia. Tapi adil bagi kita supaya kita semua tanpa kecuali boleh diselamatkan. Inilah misteri, rahasia kasih Allah yang besar. Cinta kasih Allah yang melampaui pikiran kita, hati kita, perasaan kita, pengalaman kita. Bahwa Allah memberikan kita keadilan yang sama. Setiap kita boleh diselamatkan dalam Yesus Kristus. Caranya bertobat dan menerima Kristus secara pribadi, percaya, beriman kepadanya. Ada yang tanya, apakah George Floyd itu setelah dia meninggal dia masuk surga karena dia menerima ketidakadilan dan kejahatan, atau dia jadi malaikat di surga? Jawabnya, saya tidak tahu. Urusan orang masuk surga atau tidak bukan urusan saya, tapi urusan Tuhan, urusan pribadi dia. Yang pasti Alkitab mengatakan, barang siapa yang sungguh-sungguh rendah hati meminta pengampunan dosa dari Tuhan Yesus, bertobat dan beriman kepadanya, dia pasti diselamatkan. Pasti, bukan mudah-mudahan. Contohnya, penjahat di samping Tuhan Yesus. Ya, penjahat yang disalibkan bersama Tuhan Yesus, salah satunya di samping Tuhan Yesus bertobat dan dia memanggil nama Yesus, memohon belas kasihannya. Dan Yesus bilang, hari ini juga kau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus di sorga. Itu jaminan Tuhan Yesus, pasti dia bangkit. Itu jaminan kepastian dia. George Floyd sempat memanggil mamanya sebelum dia meninggal. Saya tidak tahu apakah dia sempat memanggil nama Tuhan Yesus, memohon pengampunan, bertobat, dan menerima Kristus menjadi satu-satunya juru selamat dia. Penjahat sebesar apapun pada detik terakhir, kalau ada kesempatan, rendah hati mengakui kesalahan dia, memohon kepada Tuhan Yesus, bertobat dan beriman, dia pasti diampuni dan diselamatkan sebab Kristus telah membayar hutang dosa dia. Apakah George Floyd pada detik-detik terakhir sempat memanggil nama Tuhan Yesus dan mengakui dosanya dan menerima Kristus? Saya tidak tahu. Wallahu alam, tidak ada yang tahu. Tapi kalau detik terakhir dia menerima Kristus, percaya dan bertobat, dia diselamatkan. Dan dia ada bersama dengan Kristus di Firdaus. Itu kata firman Tuhan. Yang penting sekarang adalah hidup saudara. Apakah saudara yakin kalau saudara meninggal pasti masuk surga, pasti diampuni? Kalau tidak yakin, saudara perlu rendah hati, bertobat dan menerima Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Kalau saudara sudah yakin, hiduplah sebagai warga negara yang baik, warga kerajaan sorga yang baik. Ya, sungguh-sungguh bertobat, diubahkan dari dalam, menjadi ciptaan yang baru, menjadi anak terang yang membuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Gerakan protes dengan slogan BLM, Black Lives Matter, hidup orang hitam berharga. Ini diakui bahwa bukan saja hidup orang hitam yang lebih berharga atau berharga yang lain tidak. Saudara jangan salah mengerti slogan ini. Bukan itu. Bukan artinya hanya orang hitam yang berharga, orang lain tidak berharga. Bukan. Semua manusia hidupnya berharga. Itu betul. Tapi dalam protes ini secara khusus,
Mereka menuntut bahwa janganlah orang hitam itu diperlakukan secara tidak adil. Selama ini sudah diperlakukan secara tidak adil, dianiaya, dicurigai, direndahkan, dimarginalisasi, dianggap paling buruk, yang paling suka berbuat jahat, dan hal-hal yang tidak adil lainnya. Itu tidak fair. Ya. Mereka sudah bertahun-tahun, ratusan tahun dianiaya, janganlah melakukan itu lagi. Tapi perhatikan Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa bila saudara ingin sungguh-sungguh berharga dan bernilai, caranya adalah bertobat dan beriman kepada Kristus. Sebab Kristus yang mampu mengubah seseorang dari dalam. Ya, mengubah seseorang dari hidup yang gelap menjadi hidup yang terang. Itu adalah rahasianya, kuncinya. Supaya your lives matter. Hidup saudara jadi berharga. Perhatikan fakta statistik yang mencatat bahwa populasi orang Afrikan Amerikan, orang berkulit hitam di Amerika, hanya berjumlah 13%. Orang kulit putih 60,4%. Hispanic 11,6%. Dan lainnya 15%. Ya, jadi orang hitam itu memang minoritas, hanya 13%. Tapi perhatikan catatan ini, ya, statistik dari Bureau of Justice, bahwa narapidana yang ada di penjara hari ini, ya, 39,4% adalah orang yang berkulit hitam. Tertinggi. 34% berkulit putih, 20,6% Hispanic. Sisanya yang lain-lain. Jadi saudara, ini fakta yang berbicara. Secara jumlah, orang berkulit hitam itu minoritas, betul. Tapi secara kriminal, yang minoritas itu justru mayoritas dari keseluruhan total yang berbuat kriminal dan masuk penjara. Ini sebuah kenyataan. Bila saudara percaya BLM, Black Lives Matter, ingat saudara, caranya bukan menghapuskan polisi, ya, bukan defunding mereka, apalagi abolish mereka, dihapuskan institusi polisi, bukan, atau menuduh orang lain melakukan rasisme sistemik, itu penyebabnya, bukan, ya, bukan harus ganti sistem, tapi ganti hati, ganti pikiran, bertobat dan kembali kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang sejati. Saudaraku, membela kebenaran dan keadilan tidak sama dengan melakukan pembalasan dengan hal yang sama kepada orang lain, atau menuntut dan melakukan hal-hal yang tidak adil kepada pihak tertentu yang tidak bersalah, atau menciptakan aturan baru sesuai dengan keinginan sendiri atau kelompok sendiri, kelompok tertentu, bukan. Tapi rendah hati di hadapan Tuhan. Mohon pengampunan, bertobat dan beriman. Maka saudara akan diubahkan dari dalam oleh Yesus Kristus. Dan kemudian saudara setia beriman kepadanya, setia taat kepada firman-Nya, setia taat kepada hukum negara. Maka saudara akan menerima keadilan. Paling tidak, keadilan secara hukum di negara itu, walaupun di dunia ini tidak bisa lepas dari personal-personal yang masih berbuat jahat. Saudaraku yang kekasih, kita perlu doakan kaum Afrikan Amerikan, ya, supaya ada perubahan dari dalam. BLM sungguh dimulai dengan pertobatan dan iman yang sejati. Juga perlu doakan bangsa-bangsa lain tentunya yang belum mengenal Kristus. Tanpa Kristus yang bekerja, tanpa beriman kepada Kristus, tidak ada perubahan yang sejati. Juga tentunya semua ini dimulai dari diri kita sendiri. Ya, hidup kita akan jadi berharga bila ada Kristus yang menyelamatkan, yang mengubahkan, yang mengontrol, dan yang memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, hari ini kami bersyukur boleh belajar firman Tuhan. Ajar kami boleh bukan saja menjadi pendengar, tapi melakukan
kebenaran firman Tuhan. Kasihani seluruh dunia yang sedang menantikan karya pemulihan dari Tuhan, agar semua bencana yang Tuhan izinkan ini bisa menyadarkan manusia yang belum percaya kembali percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah percaya diperbaharui dan hidup memuliakan Tuhan dan menjadi saksi Tuhan ketika masih ada kesempatan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mendengar doa kami, sebab kami minta di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja, Hakim segala Hakim yang paling adil, yang hidup selama-lamanya. Amin.